Wow. Bang Mama emang. Ya sebenarnya dia memang bentukannya seperti itu, tapi dia masih muda sekali ya. Tapi kita akan lihat kembali di mana MP The King menggunakan hero yang berbeda. Ini menjadi pembuktian kalau MP The King adalah salah satu player yang cukup harus diwaspadai. Dan jujur, ban ini akan menjadi masalah sekali nantinya kalau memang plan mereka berhasil. Game 1 tadi kan ada respect ban ya terhadap Bane itu sendiri. Tapi kalau ngelihat kombinasinya nih Falcons Epic Brain punya kekuatan yang sangat-sangat besar dari Owen dan juga Flactizi yang akan bisa membuka inisiasi. Dengan adanya follow up juga dari Super Marcon dan juga Veo. Ini bakal menjadi satu sinergi yang cukup mengerikan terutama dari Kaltizi yang nantinya akan hadir sebagai satu sosok dari eksekutor. Dan terlihat ya, bahkan kita nggak ngeliat ada Master Assassin yang digunakan oleh Kaltizi karena dia tahu nih, dia nggak punya single target lock juga yang optimal selain adanya Soul juga di arah belakang. Jadi dia bakal coba untuk bermain team fight-nya dengan adanya setup dengan crowd control besar yang dimiliki juga oleh Falcons AP Brand. Ya semenjak game pertama aku ngeliat juga Kaltizi nggak menjadi tombak utama ya. Ya. Kenapa? Karena dia kayaknya lebih ke arah support system. Sedikit ada pause, but it's okay, no problem. Sudah mulai lagi nih. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke down lane of Gone. Let's go, Pak Producer. Let's go. Dan terlihat ya untuk Boxy kali ini dengan editnya yang nantinya juga akan menjadi satu sosok initiator. Untuk jump ke arah backline, ini udah terlihat dengan ada pemilihan Yuzong yang menurut aku juga ini bagus banget nantinya setup teamfight yang bisa dibawa sama Falcons AP Brand, bisa dipisahin, bisa dipegang juga, tapi 3 versus 3 di top out. Oke, Flashers yang akan coba dimakan begitu saja dilahap dengan first blood kah di tangan dari pasukan dari Siusun. Itu dia, the power red first blood yang sangat tinggi di tangan dari Siusun kali ini akhirnya terbukti sesuai oleh data. Yep. Dengan adanya Deadly Catch ya yang akhirnya menangkap satu sosok dari Flactizi dan ini membuat kesempatan turtle objektif bisa disecure oleh Siusun bahkan tanpa adanya kontes. Oke, akan coba mundur ke arah belakang, membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brand mereka berhasil mendapatkan solo pick up di arah bottom lane. Tapi ternyata Super Marco tidak akan mau tinggal sendirian dengan tumbang sendiri mendapatkan kerugian. Tapi kali ini dia mau 1-1 dan kerugian di tangan Soul dengan adanya apa? Flicker yang hilang. Iya ya, ini satu move yang berani banget sih sebenarnya ya. Ini bakal jadi bagus banget kalau memang Soulnya juga nggak tumbang, tapi pada akhirnya terlalu dalam, sekarang bergerak ke arah bawah. Dan Siusun mereka udah bangkit nih, mereka udah reset dengan apa yang terjadi di game 1. Mereka cukup terdominasi dan sekarang mereka udah mulai respon. Mereka nggak mau termakan lagi dengan gameplay yang dibawakan oleh Falcons Epic Brand. Yang ini dia, agresivitas yang kita lihat dari Siusun ini udah mulai menjadi satu modal lagi untuk bisa memegang kendali di early game-nya. Tapi kasusnya berbeda kali ini. Flaptizi kondisinya kalau dia di geng lagi kayak tadi, dia punya power dari penalti zone. Dan bakal lihat Kaltizi menuju ke arah top lane. Sorry, Unfair jadi pilihan utama dengan penalti zone berhasil ditangkap dan ternyata Shadow Kill melepaskan semua damage yang diberikan dari Petrify. Dan 1 point kill makin membuat Kaltizi. Tapi kondisinya Kaltizi dia gak mau fokus ke arah Skypiercer. Dia mau yang lain nampak kill. Mungkin kalau dari prediksi aku bisa ke arah Heptasis. Ya itu bahkan Hunter Strike ya bisa banget. Tapi onward bakal coba untuk mengunci Owen, bukan target yang diinginkan, damage-nya juga masih belum cukup. Karena memang dari Siusun mereka akan mengandalkan damage dari MP The King dan juga Soul-nya. Dia akan membantu ke arah poke damage-nya juga, memberikan sisi tambahan nantinya. Tapi perlahan kali ini dari Siusun udah mulai bangkit dari game yang pertama. Dengan point kill yang sama, mereka nggak mau ketinggalan lagi, goldnya juga kejar-kejaran. Dan bahkan mereka harusnya kalau untuk bisa memegang arah objektif, mereka punya kekuatan tersendiri loh dengan adanya fighter yang dibawakan. Yes, mencoba untuk mendapatkan satu mobile kill atas seorang Boxy The King akan coba dicoba oleh sosok seorang Kaltizi, tapi nampaknya memang tidak ada damage yang cukup dan membuat mereka mundur ke arah belakang. Yang satu pasti teamfight mereka tanpa adanya Primal Lord. Bentar, ini di sebelah piala ada apa tuh kayaknya? Ada Mana yang berdiri kayaknya tadi itu. Gak lihat lagi gua. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Tapi ya nih, turtle-nya bakal coba dipegang. Penalti zone masih mendapatkan 2, tapi lihat ada Black takut langsung ke arah belakang dengan hantam pada tabul, tapi dengan adanya imitasi nggak bisa membuat para pasukan dari Falcons Epic Brand berhenti. Meanwhile depan sana dari Kaltizi akan coba dimakan oleh seorang Sonia Felix. Meanwhile tim dari Falcons Epic Brand mereka walaupun tidak bisa mendapatkan satu buah keamanan untuk Kaltizi, setidaknya mereka tukar itu dengan point kill yang didapatkan Super Marco. Karena Super Marco harus kehilangan banyak, mereka kehilangan turret, kehilangan platingan, kehilangan farming di arah top lane. Tapi apakah itu worth it? Ya, sebenarnya masih cukup worth it sih, tapi kayaknya enggak sekarang karena Falcons AP Brand melakukan hal yang sama juga, full plating di arah bawah untuk Super Marco dan MP The King sudah hadir untuk bisa mendefense adanya outer turret agar tidak hancur.
Guardian's Reflection dibuka tapi Oke, mereka harus melepaskan Ogun di depan sana. Mereka relakan daripada Super Marco harus jadi korban kedua. Tapi Pio di sini memiliki power poking yang tinggi. Ingat, power poking dari Eve itu sangat besar. Dan ternyata Kaltizi ketika kita mengira menuju ke arah dari sosok Heptasis, ataupun di depan sana ada Hunter Strike, tapi dia langsung ubah ke Skypisser karena dia tahu dia ternyata terkena pressure dari sosok seorang Sorry I'm Felix. Ya, dan dia juga bisa dibilang udah punya modal lah ya dengan point kill dan 1 assist-nya juga. Hanya modal ke arah Fear Hammer-nya aja dia nyari penetration tambahan. Dan juga eksekutor nantinya yang akan ditunjukkan untuk KLTZ dengan Skypiercers yang sudah dimiliki pula. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari objektifnya sekarang Falcons Epic Brain justru cukup unggul juga ya. Ini perlahan dengan gold lead yang mereka pegang. Dan ini turtle ketiga akan menjadi satu kontes besar-besaran harusnya. Oke, dan bahkan kalau ngelihat dari mid-nya masih cukup aman, clear cepat sudah dijalankan juga. Sedangkan dari Sorry I'm Felix, mereka bergerak ke arah bawah dan saling membahu-membahu juga dengan adanya MP The King yang mau coba untuk menjalankan lane-nya. Sedangkan KLTZ bergerak menjalankan lane jauhnya di atas. Tapi ternyata yang memegang ke arah boost terlebih dahulu di tangan dari Falcons Epic Brain. Dan dari Siusun mereka sadar akan hal tersebut. Poking damage kembali telah dikeluarkan oleh sosok seorang Flaptelsy. Menjadi power off front laner mereka. Tapi bawa The King damage yang harus mereka pikirkan. Super Marco terlalu sakit belakang, semua fokus ke Super Marco, bahkan penalti zone yang on point, menangkap dari Andy King di belakang sana para pasukan dari tim Falcons Epic Brain. Mereka harus mencoba melakukan disengage, tapi ternyata dengan ada KLTZ Skypiercer gak peduli. Para pasukan dari tim Siusun mereka harus disengage. Ketika mereka sadar dari Falcons Epic Brain dan ternyata KLTZ datang bersama dengan Skypiercer-nya, ini bisa membuat korban lebih banyak lagi. Ada baiknya mereka harus disengage dan mereka milih farming terlebih dahulu. 1 turtle udah didapatkan oleh Siusun, tapi 2 turtle di tangan dari Falcons Epic Brain. Ini unggul banget, tapi satu usaha untuk bisa kayaknya Skypiercer nyala. bahaya. Bentar lagi Skypiercer bisa nyala. Itu KLTZ. Kalau dia tadi nggak langsung menuju ke arah Quad Shadow yang nyangkut ke arah Boxy The King, mungkin point kill itu udah di tangan dari KLTZ. Tapi usaha sih dari Siusun buat coba defense outer turretnya. Penalti zone kembali dibuka, mencoba mendapatkan 1 point kill, tapi shadow kill. Untungnya fokus ke arah Ra, gak ada nyangkut ke arah Sorry I'm Felix. Karena itu kalau nyangkut ke Sorry I'm Felix, kemungkinan besar untuk dapetin Skypiercer powernya itu lebih tinggi. Yap. Dan ternyata targetnya adalah Boxy The King duluan ya, yang memang ada di garda terdepan juga, yang akhirnya memang harus tumbang. Karena item defense-nya ini masih belum ada yang selesai loh. Cuman ada Dreadnought aja, ada Silence Rope di sana. Mau fokus kemana? Karena dia harus fokus ke arah damage dari Magic-nya juga nih untuk Harriet dan juga Eve-nya. Sedangkan damage physicalnya juga optimal gitu dari KLTZ yang bahkan terlihat cukup bisa mendapatkan efek snowball-nya juga. Turret-turret didapetin, levelingnya juga cukup aman. Hanya 1 kali ke pick off aja untuk sejauh 8 menit. Ya ini udah dikasih kesempatan dengan best of 5 series. Ya. Masih jauh untuk dapetin 3 poin. Tapi ingat, kalau poin ini didapatkan oleh Falcons Epic Brain, match point di tangan Falcons Epic Brain, dan biasanya Falcons Epic Brain kalau udah match point, mereka akan lebih ganas. Nah, tapi di situ ada celah loh. Kalau mereka agak lebih ganas dan mereka agak lebih geragas bermain dengan terlalu terburu-buru, Siusun punya power untuk bisa balikin keadaan. Ya, dan bahkan sebenarnya kalau ngelihat 4.000 gold sebenarnya udah mulai jauh sih. Awalnya Siusun early-nya bagus banget, tapi menginjak ke arah mid game kayak gini, mereka udah mulai buyar. Mereka masih belum menemukan jawaban gimana caranya untuk berbagi farming antara Soul dan juga MP The King-nya. Sorry I'm Felix, oke lah dia ditugaskan untuk bisa mengincar lini belakang, tapi gak jarang juga kita ngelihat Sorry I'm Felix harus menukarkan nyawanya untuk bisa mengganggu dan memisahkan adanya damage dealer dari Falcons Epic Brain. Dan bahkan purple buff kali ini pun udah di-invade, gak akan dikasih lagi. Dan bahkan Super Marco ini coba untuk bisa menambahkan kembali dari segi goldnya, XP-nya dengan space yang akhirnya bisa juga didapatkan secara optimal. 4 point kill. Super Marco nantinya di dalam fight ini bakal super power banget pastinya. Dan melihat Lord yang pertama sekarang sudah muncul, ini cukup sulit sih untuk Boxy The King bahkan mengintip saja. Karena zoning out yang dilakukan oleh Flaptz dan bahkan poke damage dan efek slow yang harus diterima atas hadirnya juga dari View, ini membuat dari Boxy The King harus recall karena lihat damage yang diterimanya cukup besar. Bukan tanpa alasan namanya adalah Super Marco. Karena dengan super deal damage dan juga super position dan juga super agresif yang dia miliki dari Falcons Epic Brain, mereka mencoba untuk mempertahankan lot yang mereka miliki dengan adanya Siusun yang harus disengage, keputusan yang tepat 1000%. Kalau itu dia paksa, kalau itu dia hajar dengan gold difference hampir menuju ke arah 6000 gold,
bukan menutup kemungkinan mereka bisa diselesaikan. Makanya ini udah terlalu besar damage-nya juga kan. Terus kalau ngelihat Boxy the King-nya udah bonyok duluan nih di depan. Dan bahkan kali ini Falcons AP Brand bakal coba untuk fokus ke arah inner turret yang ada terlebih dahulu. Lord bisa dibiarkan dulu di arah atas dan Zephon Force ini bahkan dibuka untuk bisa langsung membantu hancurnya inner turret di arah bawah. Perlahan Falcons AP Brand memberikan pressure yang cukup besar juga dan Siusun. Mereka masih belum nemuin jawaban gimana caranya MP The King-nya bisa dapetin space, Soul-nya juga bisa mendeliver damage karena kita tahu ada Guardian's Reflection nantinya. Dan MP The King ini bakal dijebak terus-terusan dengan adanya efek slow dari Void Blast, Void Crystal-nya juga. Dan bahkan sekarang Trilane Push akan dijalankan oleh Falcons AP Brand. Mencoba untuk menjalankan Trilane Push, tapi susah. ternyata di arah bottom lane masih terlalu jauh. Dan bahkan di arah top lane dari Falcons AP Brand mereka tidak bisa terlalu masuk. Karena dari KLTC dia udah ngebuka Kargo Shadow-nya. Damage yang diberikan terlalu banyak. Dan out of nowhere mereka memaksakan timah dan view. Lihat, dia berada di sisi gelap dari Siusun. Dia nggak bisa terjangkau, sama kill didapatkan. Tapi para pasukan dari Falcons AP Brand mereka tidak kenal kendor. Mereka memaksakan menuju ke arah PS yang dimiliki dari Siusun. Dan menuju ke arah A-Game. One last man standing dari Soul. Nggak bisa mempertahankan kembali. Wipe out. Falcons AP Brand terbang lebih jauh lagi. Dan berhasil mendapatkan game yang kedua. Miss a point Israel. Yes, dan what the fast game lagi-lagi ditunjukkan oleh Falcons AP